Mereka juga ada kebakaran juga, tetapi yang tahun sekarang ada beberapa tadi daerah-daerah kabupaten-kabupaten baru yang Bergeser gitu ya, ya Muara Enim tadi ya. bisa jadi ada sesuatu di sana, ada pola-pola yang memang perlu diperdalam lagi misalnya. Tapi kebanyakan ini apa? Kalau Pembukaan lahan. kalau dari pengamatan kami ya, memang kebanyakan ada pembukaan lahan. Pembukaan lahan itu bisa macam-macam, dipakai untuk pertanian semusim misalnya untuk palawija dan sebagainya. Kemudian ada juga yang kemarin temuan-temuan kami yang replanting, kemudian ada juga yang wilayah tebu ini yang ada kebakaran juga. Kemudian ada beberapa juga yang mungkin perlu didalami lebih lanjut apakah benar atau tidak, karena yang kami temukan di situ patok-patok baru untuk pemukiman bisa jadi atau untuk apa, itu perlu didalami lagi gitu. Dominasi aktivitas manusia berarti? Pasti. Kalau faktor alam mungkin tidak terjadi Pak? Sampai dengan saat ini kalau kami sendiri lebih banyak melihat fenomena yang benar-benar antropogenik gitu, yang manusia yang melakukan. Kalau polanya sama? Kalau pola hampir-hampir mirip, tetapi memang bisa jadi setiap daerah, setiap lokasi akan berbeda. Karena misalnya tadi ada wilayah gambut misalnya, itu yang di Oki itu ada lebak lebung, kemudian mencari ikan dan sebagainya yang menjadi pola-pola kenapa harus membakar gitu. Tetapi kalau kita ngomong ke wilayah Muara Enim, Pali, kemudian Musirawas Utara, bisa jadi itu karena perkebunan gitu. Jadi memang pola-pola ini akan ada hubungannya pastinya dengan ekonomi. Ekonomi, kearifan lokal gitu ya. Kemudian ya itu dinamika masyarakat lah pastinya. Itu yang akan yang terjadi menjadi latar belakang. Gitu. Ini sebelumnya dipetakan tidak? Kalau kami kan setiap tahun pasti ya, karena kami melihat dari 10 tahun terakhir itu mana-mana yang hotspotnya banyak, ada sejarah kebakaran, itu kami petakan dan kami ada namanya desa rawan kebakaran misalnya. Itu sudah kami pastikan, kemudian kami jelajahi juga dengan patroli. Tetapi memang tadi bisa jadi tahun ini membakar, tahun besoknya enggak. Tahun besoknya lagi membakar. Jadi ada pola-pola memang tadi tanam, kemudian replanting, seperti itu. Jadi kalau dia ketemu musimnya replanting, kita akan ketemu yang modelnya. Ada yang seperti itu, Ada banyak sekali isu yang memang sangat-sangat dinamis gitu. Kalau kita melihatnya ya. Belum lagi yang tadi kalau kita melihat ada kebutuhan perkebunan baru karena harganya lagi bagus misalnya, itu kan itu isu-isu lagi yang lain yang mungkin yang itu perlu juga mempengaruhi ya? Bisa jadi. Oh bisa jadi. Jawabannya belum pasti. Kami bukan bagian kami tentunya yang harus memastikan itu gitu. Tetapi memang kalau kita melihat isu-isu di tengah masyarakat, kemudian hal-hal yang tadi dinamika musim, dinamika cuaca itu yang menjadi menarik gitu yang buat kami. Kayak kemarin Kertapati juga ada kebakaran gitu. Kertapati minggu kemarin juga lumayan gede gitu yang kebakaran lahan juga. Iya di belakang kelurahan, kantor kelurahan itu juga gede juga, lumayan itu yang sampai waterbombing juga ada di situ gitu. Nah, kalau tadi kan Pak Dayan menceritakan bahwa di tahun ini itu berbeda. Ketika misalnya bicara tentang Oku Selatan itu justru tidak kemarau ya Pak. Iya. Nah, kalau di daerah-daerah itu ada kebakaran hutan juga tidak Pak? Ada beberapa temuan, cuma memang kecil-kecil pasti itu kan kalau tidak menyiapkan kebun tadi ya paling setengah hektar, tapi ya beberapa plot gitu ya. Berarti tahun ini untuk kebakaran di lahan gambut terjadi? Ada di Oki, di catatan kami ada di Oki sudah ada beberapa kali terjadi juga, tetapi memang jauh sekali. Di Pangkalan Lampam itu kan kita mengakses sampai sana pun sudah kesusahan juga gitu. Kemudian di Muba juga ada juga, di Muba juga gambut juga, di Sekayu, kemudian Sungai Keruh, Sungai Lilin itu kan ada beberapa wilayah-wilayah gambut, Muara Medak misalnya, itu juga gambut-gambut dalam juga yang di situ gitu. Berarti memang terjadi juga kebakaran hutan dan lahan ini ya, tapi tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, polanya berbeda tadi, tempatnya juga berubah-ubah. Luasannya mirip. Luasannya mirip-mirip gitu, tapi belum signifikan lah tapi kita berharapnya kalau tahun-tahun kemarin tadi kita sambungin sama perubahan tadi, di tahun kemarin justru peningkatan kebakaran itu, frekuensi kebakaran itu banyak di September Oktober. Sekarang banyak hujan, jadi kita berharapnya ini terbendung dengan hujan September, itu Oktober ya? Iya, tahun-tahun kemarin September Oktober itu naik-naiknya kejadian kebakaran. Tapi memang tahun kemarin itu lebih panas ya Pak, lebih kering daripada tahun ini?
Tidak terlalu signifikan perbedaan antara 2004 dan 2025. Yang signifikan berubah itu 2023. Itu ya? Memang sangat kering dan puncaknya di Agustus ke September. Oh ya betul Pak Ferdian saat itu sibuk-sibuknya dia jadi pengendali api ya. Ada satu WhatsApp ini masuk, ada satu pesan Pak Muslim di Mesuji. Bagaimana kami masyarakat petani menyikapi perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu ini? Apakah ada kemungkinan karhutla juga bisa meluas ke lahan pertanian? Nanti Pak dijawabnya. Kita break sejenak, tetap bersama kami. Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong! Berhenti! Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara. Emang gua pikirin. Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan BAH. Kau membaca mantra. Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya. Oh, takut. Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti. Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100. Rif, saya mau curhat leh. Kenapa kau menangis? Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu mana tisu? Ini tisu. Sudah berhenti cuma menangis. Tapi saya jengkel, kau tahu Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu Rif. Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin. Sahabat, tahukah kamu, jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Terus, saya hapus pakai apa air mataku, Idan? Ini saja kau pakai taplak meja. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Anda masih bersama Dialog Tanggap Bencana RRI Palembang. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Kita masih dalam topik berbicara tentang climate change atau perubahan iklim dan juga ancaman karhutla di Sumatera Selatan. Masih dalam program Tanggap Bencana. Dan masih dari kantor Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan bersama dengan dua narasumber saya. Masih bersama dengan Pak Wandayan Tolis yang merupakan Koordinator BMKG Sumsel, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan, juga Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Pak Ferdian Krisnanto. Masih berbicara tentang bagaimana perubahan iklim dan tadi ada pertanyaan nih dari masyarakat. Pak Muslim di Mesuji, bagaimana masyarakat petani itu menyikapi perubahan iklim dan cuaca? Lalu juga yang tidak menentu ini ada kemungkinan karhutla ini bisa meluas ke lahan pertanian tidak? Iya. Mungkin saya mulai dari yang nomor 2 dan nomor 2 lebih lengkapnya nanti akan Pak Ferdi. Jadi kalau berkaca kejadian yang hari Sabtu ya, itu meluasnya sudah malah mendekati pemukiman, begitu kan. Jadi kalau lahan pertanian kita ada di dekat lahan-lahan yang mudah terbakar ya, tentunya potensi lahan pertanian ikut terbakar itu tinggi, begitu kan. Yang berikutnya bagaimana kita petani menyikapi perubahan iklim. Nah perubahan iklim ini kan tidak serta-merta tahun ini kita bandingkan dengan tahun lalu. Jadi perubahan iklim itu tren. Kalau tahun ini lebih kering daripada tahun lalu, itu belum tentu perubahan iklim. Karena tahun berikutnya kan dia bisa lebih basah lagi.
Misalnya 2023 itu lebih kering dari 2022. Tetapi kan di 2024 tidak sekering 2023. Itu kami menyebutnya variabilitas iklim, belum perubahan iklim. Nah perubahan iklim itu tren yang naik secara terus-menerus. Jadi kalau suhu dia naik 0,001, setiap tahun nambah 0, begitu kan, itu tren perubahan iklim. Nah kalau dalam pola hujan, dalam 30 tahun itu lebih sering di mana musim kemaraunya dimulai. Nah dalam 30 tahun itu musim kemarau itu lebih sering dimulai di awal Juni. 30 tahun terakhir? Iya 30 tahun terakhir di awal Juni. Jadi kalau kemudian bilang kok ini sudah masuk musim kemarau, Mei masih hujan. Lah Mei belum masuk, Memang belum musim belum kemarau, masih musim penghujan. Masih musim hujan, belum kemarau. Nah tetapi kemudian kan kita wawasan kita itu dibentuk oleh Java sentris ya. Di Jawa hujan, selain itu kemarau. Dan di Indonesia ada 699 zona musim. Artinya ada 69 kombinasi musim. Berarti di Sumatera Selatan juga? Ada 14. 14 musim? Ada 14 zona musim. Ya, beda-beda. Tapi bukan karena zona wilayah ya Pak? Ya, bukan. Oh bukan. Saya bandingkan. Palembang itu mulai terasa kemarau Juni sampai akhir September. Ya. Juni sampai akhir September. Oh ya, oke. Di sebelahnya Oki itu April sampai November. Jadi wajar Oki itu sudah lebih dulu berjibaku kering, ya? Bapak Avatar, yang lain sudah kebanjiran. Pak Ferdi masih tertanam di sana mengatasi kebakaran. Ya, jadi kita punya 699 zona musim, artinya ada 699 kombinasi awal musim karakteristik musimnya. Nah, yang paling ekstrim, Palembang dan Jawa itu puncak musim hujan ada di November, Desember, Januari. Nah, Ambon, Sulawesi Selatan bagian timur, Sulawesi Utara bagian selatan itu puncak musim kemarau. Jadi kalau kita berbicara kapan musim hujan, ya tanya dulu daerah mana. Wilayah mana, ya. Gak usah jauh-jauh sampai Ambon. Kapan musim hujan? Ya mana di Camano kan, mau Palembang apa Oki. Nah, kalau Oki ya nanti. Berbeda ya? Ya nanti November. Oh November gitu. dia? Ya tapi untuk tahun ini Oki ada di akhir September. Tapi yang lain dari awal September sudah musim hujan. Jadi kembali ke situ. Konteks ketika bicara kapan nih awal musim hujan harus spesifik daerah mana. Contoh di Sumsel saja yang 1 dari 38 provinsi di Indonesia itu ada 14 zona musim. Dan setiap tempat itu beda awal musim kemaraunya, beda awal musim hujannya, beda panjang musim kemaraunya. Ya beda durasi musimnya. Oke. Nah yang ekstrim antara Oki dengan contoh yang ekstrim Oki dengan Palembang ya, Oki akhir April sudah mulai kering dan baru akan mulai basah di akhir Oktober ke November. Akhir Oktober ke November, tahun ini? Nah itu pola normalnya. Oh pola normalnya. Ya, Palembang itu di Juni ke September. Ya, jadi Palembang sudah mulai musim hujan, Oki masih karhutlah. Karena dia selisih 30 hari, 30 hari ininya. Nah dalam konteks tadi pertanyaan tadi ke pertanian, pertama memang ada namanya konsep climate smart agriculture ya. Jadi petani itu harus benar-benar memperhatikan informasi informasi awal musim baik kemarau atau hujan untuk menentukan awal tanam. Tetapi kalau misalnya informasi ini pun akurat 100%, ada faktor lain yang menentukan kapan petani nanam. Ketersediaan benih, ketersediaan pupuk. Jadi dari segi iklim awal bulan depan sudah bisa nanam, tapi bantuan pupuk, bantuan benih dan lain-lain atau modal dia untuk membuka lahan belum ada, maka dia tertunda. Nah, ketika dia tertunda, berarti kan potensi panen dia akan ada di potensi musim hujan. Di situ akan ada potensi penurunan kualitas karena kelembaban yang tinggi. Ya, jadi banyak aspek yang faktor yang harus kita pertimbangkan, tidak semata-mata karena iklim. Mungkin demikian. Oke, sebelum saya ke Pak Ferdi, saya undang Anda pendengar di 0813-674-88599. Anda juga bisa memberikan komentar Anda melalui live chat di Pro 1 RRI Palembang ataupun juga melalui YouTube channel ya. Anda bisa ikut langsung bertanya. Saya ke Pak Ferdi nih, Pak Ferdi. Tadi pertanyaan dari pendengar,
apakah bisa juga nanti ke pemukiman warga ataupun juga ke pertanian nih Pak? Iya, kalau api kan seringkali kita nggak bisa membatasinya dengan perimeter langsung, apakah kamu jangan sampai ke sana, jangan sampai ke sini, kan nggak bisa juga gitu. Saya cerita karena kami mengurus satu Sumatera juga. Kemarin kami operasi di Riau, di Rohil gitu. 5.000 hektar kebakaran di situ dan sebagian besar adalah kebun masyarakat gitu. Awalnya diawali dengan apa? Diawali dengan pembersihan lahan yang mau digunakan untuk menanam sawit gitu. Kemudian karena tidak terkendali, yang terbakar adalah sawit-sawit yang sudah jadi juga. Jadi hal-hal seperti inilah yang mungkin dengan cuaca yang tidak menentu, kemudian yang mungkin lebih ekstrim dibandingkan sebelum-sebelumnya, itu jadi tidak bisa terkendali dengan baik lagi gitu. Dan yang rugi siapa? Yang rugi masyarakat juga. Ketika oknum yang membakar maksudnya hanya membersihkan lahannya dia, tetapi karena tidak terkendali, bisa jadi kemana-mana, dan yang rugi bukan hanya satu lokasi itu saja, tetapi ribuan hektar tanaman yang sudah eksis, yang sudah siap panen, bahkan yang kemarin itu sempat masyarakat sampai menangis dengan luar biasa karena memang tidak terkendali lagi, seperti itu. Makanya kami pun juga menghimbau kepada semua masyarakat, jadi dengan kondisi yang seperti ini bijak-bijaklah, kalau memang mau menggunakan api bijak-bijaklah. Gitu. Oke, baik kita tahan sebentar, di line telepon ada penelpon Ibu Marta di Kayu Are. Selamat pagi Bu Marta. Halo. Oh terputus, baik. Anda bisa ikut bergabung bersama kami kembali pendengar 0813 674 88599. Saya bacakan di live chat ya, ada Ibu Yanti, sebagai masyarakat sekitar apa yang bisa kami lakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim ini Pak. Lalu Pak Odi terkait zona musim yang Bapak jelaskan, kalau mau lihat informasi zona musim ini di mana ya Pak? Oke, kita tahan sebentar ya. Sepertinya sudah ada penelpon ya? Di line telepon. Baik, saya coba angkat penelpon. Selamat pagi. Oke, terputus kembali. Oke, Anda bisa ikut bergabung. Silakan di 0813 674 88599. Sebagai masyarakat sekitar, apa yang bisa kami lakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim saat ini, Pak? Iya. Iya, perubahan iklim kan pasti Bapak. Iya. Atau berubah ke Pak Ferdi nanti. Tadi saya pertama ada yang nanya melihat zona musim di mana ya? Iya, Pertanyaan sebelumnya apa Bu tadi? Iya betul, pertanyaannya itu. Zona musim yang Bapak jelaskan ini bisa dapat informasinya di mana Pak? Oh iya, kemudian apa kontribusi kita untuk dampak perubahan iklim? Iya, dampak perubahan iklim. Ya pertama, informasi terkait iklim itu secara lengkap itu tersedia di website kami ya, staklim_sumsel.bmkg.go.id. Jadi kalau yang dokumen-dokumen untuk kebutuhan akademis, kebutuhan regulasi, nah itu bisa diakses di web tersebut. Tapi kalau yang mudah dicerna masyarakat di mana Nah nih, itu Pak? bisa lihat di IG, itu kan IG konteksnya informasi-informasi ringan. Tadi saya bilang Pak, katanya hujan kok enggak hujan. Ya, saya jawab sekarang. Ya boleh Pak. Boleh, ya Pak. baik, sebelum ke partisipasi kita dalam perubahan iklim, pada periode transisi pola hujan kita itu adalah pola hujan cumuliform. Cumuliform itu disebut cumuliform karena dipicu oleh awan yang menjulang tinggi, itu radiusnya 5 km sampai 12 km. Ini pada fase-fase transisi, tapi dimungkinkan juga terjadi di puncak musim hujan. Nah, awan-awan ini memberi dampak hujan ekstrim pada radius 5 sampai 10 km ya. Hujan deras, angin kencang, hujan es, puting beliung itu bersumber dari awan yang sama. Oke, sebentar ya Pak. Oke. Kita tahan sebentar ya. Selamat pagi Bu. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Marta Kayu Are. Oh, Ibu Marta tadi yang di Kayu Are. Silakan Bu Marta. Ini Mbak, bagaimana perubahan pola cuaca seperti untuk kemarau yang lebih panas ya, di musim kemarau yang lebih panjang, terus mempengaruhi potensi karhutla khususnya di wilayah Sumatera Selatan ini. Terus yang kedua ini Mbak, apakah langkah konkret pemerintah Sumatera Selatan dalam menghadapi ancaman karhutla yang dipicu oleh perubahan iklim ini sendiri?
Oke. Terima kasih Ibu Marta yang ada di Kayu Are. Di belakang Ibu Marta 0813 674 88599 atau juga melalui line WhatsApp bisa ya di nomor yang sama, atau Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami melalui live chat RRI Pro 1 RRI Palembang ataupun juga melalui YouTube. Silakan Anda bisa ikut bergabung bersama kami. Baik, boleh dilanjutkan kembali Pak Dayan ini tadi. Ya. Jadi dalam zona tertentu 5 sampai dengan 10 km. Ya, dan mungkin kebetulan saya mengandalkan catatan Bu Agrani. Ya, ya bagian langkah pemerintah itu akan secara komprehensif dijelaskan oleh Pak Ferdi ya soal karhutlah. Nah, ketika pada fase transisi pola hujan itu hujan yang sangat lokal sekali ya. Nah Palembang ini kan luasnya itu 20 kali 20 km persegi ya Bu ya. Jadi kalau kita bagi grid 55 km itu ada 16 titik Bu. Ada 16 titik ya jika kita membagi grid. Jadi kalau kami menyatakan Palembang besok hujan, itu tidak serta-merta 16 grid ini akan dapat hujan. Iya. Oke. Oke, satu grid saja yang hujan kami benar. Oh begitu. Oke, ya, satu grid. Nah celakanya seperti Ibu Agrani, ada di grid yang tidak kebagian hujan. Betul. Ya, cuma dapat awan mendungnya saja mendung misalnya. Saja. Nah, ya, oke. Ini dari segi konsep ya Bu. Kemudian dari segi operasional, BMKG itu sudah teman-teman di meteorologi itu kemampuan prediksinya itu sudah berbasis kecamatan. Jadi kalau Ibu mendengar informasi Palembang hujan, Ibu harus tanya dulu kecamatannya mana. Kecamatan mana, gitu kan? Ya. Kecamatan mana begitu. Kami ini Bu yang jelas-jelas punya alat digital di sini dengan di meteorologi. Di Kenten itu ya Bu. Ya. Di sini hujannya yang hujan deras di Palembang itu yang 24 jam kami takar itu 30 mili Bu di sini. Di sana 4 mili. Oh berbeda ya Pak? Iya berbeda. Ini nyebutnya apa? Intensitas? Curah hujan? Iya karena memang artinya memang hujan itu sangat lokal sekali. Volume air? Iya volume air ya volume atau ya bisa kita bilang intensitas hujannya di sini sampai 30 mili per 24 jam, di sana hanya 4 mili. 4 mili. Nah, itu perbedaan. Nah, kemudian sama tadi, jadi ketika misalnya terdapat informasi Palembang potensi hujan, kita harus cek lagi ke web BMKG kecamatan mana nih yang itu tersedia juga tersedia. Pak? Di web tadi? Bukan, ada namanya dwt.bmkg. Apa Pak? dwt.bmkg. Iya, .bmkg.go.id. Ya, itu yang kalau kita mau lihat sampai detil kecamatan atau di download aja di aplikasi Android itu info BMKG. Itu bisa langsung melihat. Ada ya? Iya, informasi berbasis kecamatan begitu. Nah, kemudian yang Oke, saya masuk ke Bu Marta nanti yang perubahan iklimnya nanti ya Pak ya bisa disebutkan. Bu Marta tadi menarik ini, perubahan pola kemarau misalnya. Yang saya pahami adalah mungkin lebih panas begitu. Di handphone itu kan biasanya ada pemberitahuan suhu 23 tapi terasa seperti 30. Oh ya. Kalau konteks yang seperti itu ada namanya kita menyebut temperatur humidity index. Itu lebih kepada indeks kesumukan Bu. Jadi pada suhu 35 derajat Celcius dengan kelembaban 40 derajat Celcius itu lebih panas yang kita rasakan suhu sama-sama 30 derajat Celcius tapi kelembabannya 80%. Jadi karena kelembaban tinggi keringat kita susah menguap. Karena kelembapan tinggi. Kelembapan tinggi. Akhirnya ketika suhu tinggi kita merasa gerah, sumuk, kita merasa lebih panas. Itu yang dimaksud suhu 33 dirasakan 35 derajat Celcius. Karena alatnya sendiri pengukur suhu itu hanya 30 derajat Celcius. Tetapi karena faktor kelembaban udara yang mempengaruhi kenyamanan kita, kelembabannya tinggi, maka kita merasa gerah. Jadi sumuk. itu yang dialami oleh Palembang saat ini? Bisa jadi, karena memang kelembaban saat ini tinggi, karena kita banyak hujan nih. Ya gitu kan. Justru di saat kelembaban tinggi kita akan merasa lebih sumuk, lebih panas ya, gitu ya. Lebih gerah, ya itu yang disebut kalau kemudian suhu 33 tapi dirasakan 35, itu maksudnya. Karena kelembaban tinggi. Tapi itu masuk karena climate change bukan sih Pak? Bukan itu sifat fisika atmosfer saja dan respon tubuh kita.
kenapa kita merasa lebih panas? Kalau kelembaban tinggi, keringat kita lama menguap. Sementara kita akan merasa gerah kalau keringat kita kering kan. Keringat kita kering. Kalau angin dan lain sebagainya itu mempengaruhi juga? Kelembaban akan turun ketika angin berhembus kencang, maka kita merasa sejuk. Oke, jadi pada saat tertentu ketika suhu 30, angin kencang yang kelembabannya rendah, kita akan merasakan lebih dingin. Karena kelembaban rendah, begitu. Itu yang dimaksud dengan suhu tercatat sekian tapi dirasakan sekian begitu. Ya. Ada namanya indeks kenyamanan. Tapi beberapa hari terakhir itu kenapa terasa lebih gerah itu juga karena kelembapan itu kelembapan ya, Pak? tinggi kan sebelumnya kita ada hujan, ada mendung-mendung. Itu begitu. mempengaruhi juga? Iya. Itu yang menyebabkan kita indeks kenyamanan kita turun. Itu tuh lahan terbuka ini apa juga ikut mempengaruhi, Pak? Kalau lahan yang terbuka dalam bentuk betonisasi itu semata-mata memang panas dari beton itu menyerap panas. Tetapi ketika misalnya kita merasa sejuk karena banyak pohon, kan pohon itu ada yang namanya transpirasi, dia melepaskan uap air ini yang membuat kita menjadi nyaman. Ini sudah kuliah 1 semester ini kita bahas. Oke, baik. 30 Saya menit. mau dapat ilmu lagi ke Pak Ferdi nih. Kalau begitu. Ada satu yang belum terjawab, Bu. Belum, nanti. Dari Betul, Pak nanti juga bagaimana climate change ini apa yang bisa dilakukan ya. Saya ke Pak Ferdi nih. Pak Ferdi tadi ada banyak hal ya yang ditanyakan oleh masyarakat. Juga rasa penasaran nih sebetulnya. Kalau kegiatan Karhutla ini sendiri bagaimana Pak untuk antisipasi dan sebagainya? Setiap tahun apa sih, ada rencana tidak Pak? Oh pasti ya, kalau di setiap tahun, kalau tahun ini saja di bulan Maret ya Pak, di bulan Maret itu sudah ditetapkan siaga darurat. Siaga Maret darurat tahun depan? pengendalian, tahun depan ya tahun nanti kemarin. dulu kan pasti ada iya. kajian-kajian dulu. Yang sekarang sampai dengan saat ini masih kondisi siaga darurat, kebakaran hutan dan lahan gitu. Artinya apa? Ketika siaga darurat, semua komponen yang ada, baik kami misalnya dari Kementerian Kehutanan, ada Manggalagni, kemudian Pak Dayan dengan BMKG, tim BMKG, TNI, Polri, BPBD, semua ada bersiaga untuk pelaksanaan operasi-operasi gitu. Semua dengan fungsinya masing-masing. Dan kalau di kami sebelum penetapan siaga darurat, Manggalagni itu setahun penuh dia melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan mulai dari patroli dan sebagainya sampai dengan sekarang, sampai dengan Desember nanti gitu. Tetapi kami kembali lagi menekankan bahwa ini baru perannya satu sisi saja gitu, dari sisi pemerintah gitu. Padahal di dalam Karhutla ada peran swasta, kemudian yang sangat paling penting adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini di tingkat tapak misalnya pemerintah desa, kemudian masyarakat desa itu sebagai garda terdepannya kan justru masyarakat inilah yang paling depan. Bagaimana menjaga, kemudian melaporkan ketika ada kejadian yang dengan cepat misalnya. Itu akan berperan dengan sangat-sangat bagus sekali kalau memang semuanya punya peran. Tapi ada alatnya Pak untuk mendeteksi Pak? Apa itu? Misalnya terjadi kebakaran hutan, selain dari masyarakat. Enggak, kebakaran kan kita hotspot misalnya. Hotspot itu ada pendekatan saja. Ketika suhu lebih panas dibandingkan suhu sekitar gitu, itu nanti terdeteksi sebagai hotspot. Tetapi hotspot itu belum tentu terjadi kebakaran, makanya perlu ground check. Oh begitu ya Pak? Ya, kemudian ada helikopter yang memang setiap hari ada di atas kita nih, patroli setiap hari. Mereka juga melakukan patroli juga. Mereka memberikan visual ketika ada kejadian kebakaran dan kami merespon dengan lebih cepat. Kemudian teman-teman di darat juga ada TNI, Polri, Manggalagni, BPBD, mereka juga patroli juga. Berarti Pak Ferdi nggak pernah pulang ya? Ya kadang-kadang. Itu selalu standby ya? Tahun ini banyak di mana Pak standby-nya? Saya ada di Riau kemarin, banyak di Riau. Karena saya 10 provinsi, saya tugas di 10 provinsi. Sumatera itu? 10 provinsi kan. 10 provinsi? Iya. Dan jadi satu Sumatera ini ditangani oleh tim Pak Ferdian? Iya, tim kami ada dari Kementerian Kehutanan, namanya Manggalagni, itu ada di 5 provinsi rawan, gitu. Tetapi operasinya ada di 10 provinsi gitu. Okay. Jadi kami kemarin banyak kegiatan di Riau karena memang banyak kebakaran di Riau tahun ini, kemudian di Sumatera Utara, kemudian di Aceh dan di Sumatera Barat yang banyak. Sumatera Selatan ini belum ada apa-apanya nih, dibandingkan yang lain gitu. Jadi kita berharapnya jangan ada apa-apa juga, jangan ada lagi asap, jangan ada lagi kebakaran yang luas di Sumatera Selatan. Nah meskipun di September ini kan sudah hujan, di Oktober nanti merata ya. Nah tapi ada kemungkinan Pak? Ya kayak kemarin aja ya, yang kejadian kemarin itu menjadi pembelajaran juga tentunya. Ketika tidak ada hujan
2-3 hari saja bisa dibakar. Bisa jadi ada kebakaran gitu. Makanya kami tetap antisipasi ini. Kemudian ya itu tadi informasi masyarakat, visual udara, kemudian teman-teman yang patroli udara juga setiap hari melakukan pekerjaannya gitu. Pengen tahu sebetulnya ada tidak sih alat canggih, sistem canggih yang sekarang digunakan oleh Manggala Agni untuk mendeteksi api atau melakukan pemadaman gitu? Makanya kan ini kan kita ngomong Sumatera Selatan kan sangat luas ya. Ya. Itu pun kita sangat luas lah, sangat luas sekali. Makanya yang paling pendekatan paling bisa kita lakukan ya tadi deteksi hotspot misalnya. Dan Pak Dayan juga setiap hari juga memberikan kami SPBK, sistem peringkat bahaya kebakaran yang jadi itu masih memprediksi. Berdasarkan jurnal dari BMKG dipelajari oleh timnya Pak Ferdi. Iya, kami datanya Pak Dayan ini sangat berguna sekali buat saya, buat tim kami. Jadi kan pendekatan misalnya patroli dalam 7 hari ke depan kami merancang itu juga dari FFMC, kemudian dari macam-macam yang sistem peringkat bahaya kebakaran itu. Hari besok misalnya itu yang kira-kira rawan di mana Pak Dayan sudah memberikan perakiraan sehingga kami sudah bisa 3 hari 4 hari gitu. ini tidak hujan daerah sini. Iya. Indeksnya akan muncul. Indeksnya akan muncul. Bahwa ini potensi terbakarnya tinggi. Ya. Makanya perlu di ground check, tim kami ground check. Oh, ground check. Gitu. Oke, jadi standby ya timnya ya di lapangan ya. Baik, ternyata sistemnya menarik, sudah berjalan seperti itu. Kita coba angkat telepon terlebih dahulu. Oke, sayang sekali terputus. Tadi ada Pak Roni di Banyuasin, kami undang kembali, silakan Pak Roni. Oke, sudah bergabung. Pak Roni, selamat pagi. Ya, halo. Pagi, silakan Pak Roni. Ya, Pak Roni, silakan. Oke. Oke. Ya. Terima kasih Pak Roni yang ada di Banyuasin. Buka pernyataan saya tadi Pak. Beneran masyarakat loh Pak. Aplikasi tadi begitu ya. Lalu juga apa lagi. Tapi sebetulnya di balik itu semua ternyata kesadaran masyarakat tentang pentingnya iklim, perubahan iklim dan cuaca itu ternyata semakin tinggi nih. Silakan Pak Dayan. Baik, iya. Jadi kesadaran masyarakat, awareness masyarakat itu tentang bahwa cuaca iklim itu ngaruh ke kehidupan dia sehari-hari itu semakin meningkat. Ini bagus Bu, bagus artinya kami juga harus semakin detail memberikan informasi gitu. Tetapi memang memori kita itu, psikologis kita itu terbatas Bu. Lagi-lagi itu ya memorinya itu ya. Saya memberi contoh, kami memprediksi bahwa mulai hari Senin, ini ceritanya di hari Minggu ya. Mulai hari Senin sampai hari Minggu depan akan hujan. Saya ingat itu, 17 sampai 20 dinyatakan bahwa cuaca ekstrim kalau saya tidak salah. Iya. Tapi saya nunggu-nunggu nih Pak. Oh iya, sebentar Ibu. Ya, kami memprediksi di hari Minggu, kami memprediksi bahwa Senin sampai Minggu berikutnya akan hujan Bu. Oke. Ternyata di hari Jumat tidak hujan. Yang diingat masyarakat yang hari Jumat nggak hujan itu Bu. Oh, begitu ya? Ya, wah BMKG salah. Tapi yang 6 yang benar ini lupa. Ya. Saya ke konteks yang 15 sampai 22 ini Bu ya. Jadi di rilis awal itu kan memang resolusi rendah Bu ya. Menyebut satu Sumatera Selatan itu akan muncul potensi cuaca buruk Bu. Nah kemudian mendekati H-2 itu diupdate Bu. Bahwa Sumatera Selatan yang cuaca ekstrim itu hanya ada di sisi barat. Nah, Ibu kan hanya ingatnya rilis pertama Bu ya. Betul. Nah, begitu rilis kedua bahwa tidak dicari lagi tidak dicari lagi. Nah, jadi itu terbukti di tanggal 19 Bu, di sisi barat itu Muara Enim dihajar hujan sederas-derasnya, kita 18 ke 9 itu kering dan dia 20-nya kebakaran menyala. Nah, wajar Ibu menganggap kami salah gitu kan. Ya, karena tidak salah Pak, ditunggu-tunggu gitu loh. Bahwa karena memang begitu kita update yang di Sumsel itu hanya sisi barat yang akan hujan ekstrim.
Terus tadi Pak Roni menanyakan masih ada utang Bu Marta tadi ya? Betul. Nanti Pak Bu Marta sekalian closing statement ya Pak. Oke, ya Pak Roni menanyakan jadi aplikasi. Pertanyaan menanyakan karena di tiap kecamatan itu beda, makanya kita perlu membuka aplikasi sehingga kita tahu persisnya kecamatan mana. Jadi jangan kemudian ketika membaca sekilas Palembang akan hujan, dia di Kertapati tidak hujan, tapi Kemuning hujan kan, BMKG salah lagi. Padahal memang Kertapati di hari itu tidak diprediksi hujan, yang hujan itu Kemuning. Memang akurasi kami kalau skala harian itu masih 85% Bu ya. Tapi kalau rilis peringatan dini kami yang 3 jam sebelumnya itu sudah mendekati 99.9% Bu. Oke, closing statement juga nih untuk Bu Marta. Karena waktu kita terbatas Pak. Ya, baik Bu. Semua pihak punya kontribusi untuk meredam laju perubahan iklim ya. Jadi tidak serta-merta pemerintah, swasta, tapi masyarakat. Contoh sederhananya apa? Hemat energi, tidak melakukan aktivitas membakar. Kalau kita membakar pertama kita melepaskan CO2. CO2 itu menjadi gas rumah kaca. Gas rumah kaca pemanasan global. Pemanasan global perubahan iklim. Kemudian dari Menteri Lingkungan Hidup sudah semua yang bentuk membakar itu sebenarnya tidak boleh. Ya. Nah di musim kemarau api kecil itu menjadi api besar. Jadi partisipasi kita dengan tidak melakukan aktivitas membakar itu kontribusi yang luar biasa. Membakar ya? Iya, hanya membakar sampah di halaman itu ketika di musim kemarau menjadi kontribusi luar biasa. Pertama, kita mencegah karhutlah. Yang kedua, kita tidak ikut memanaskan bumi ini yang memicu perubahan iklim. Hanya itu aja contoh kecil. Ya. Baik Pak Ferdi? Iya, dimulai dari diri sendiri ya. Pastinya kayak tadi Pak Dayan bilang bahwa semua berkontribusi, berarti kita harus memulai dari diri sendiri. Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, sebagai petani, sebagai peladang, kemudian sebagai semuanya, semua masyarakat punya kontribusi dan sekecil apapun itu pastinya berguna gitu. Bahkan kayak kemarin itu netizen misalnya melaporkan ada kejadian kebakaran di sini, itu sangat penting buat kami juga gitu. Walaupun memang kadang terlalu bombastis gitu, terlalu berlebihan, tapi itu membuat kami juga memberikan kewaspadaan, kemudian memberikan respon cepat, itu menjadi tantangan buat kami juga gitu. Itu artinya semua punya peran, semua bisa berkontribusi dan kita berharap banyak dengan kondisi yang tadi ada perubahan iklim, kemudian berdampak pada banyak hal terkait dengan ketidakstabilan cuaca dan sebagainya. Kita berharap banyak kita semua bijak dalam menyikapi ini gitu. Terutama untuk tadi bakar-bakar itu kalau bisa tidak deh. Berarti sudah tidak diperbolehkan sama sekali ya? Kalau bisa janganlah. Jangan ya. Baik, climate change itu nyata. Memang terjadi saat ini. Iya, dan kita semua punya kontribusi atas itu. Atas itu, punya kontribusi tadi kata Pak Ferdian. Terima kasih banyak sudah memberikan ilmunya, walaupun tadi berapa Pak? 2 semester ya? Baiklah, tapi semester berikutnya ini perlu nih, penting untuk kita pelajari. Terima kasih banyak juga sudah memperbolehkan kami main-main ke sini Pak Wandayan Tolis, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan, juga Pak Ferdian Krisnanto, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera dari Kementerian Kehutanan. Terima kasih banyak. Di lain kesempatan perlu juga Pak ilmu-ilmu yang lain ya. Terima kasih juga pendengar Anda sudah bergabung bersama kami. Tim dari siaran luar untuk tanggap bencana pada hari ini. Pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Demikian dialog tanggap bencana RRI Palembang.